Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu enggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan sebuah kuning telur biasa yang disuntik dengan cairan hijau misterius yang memicunya untuk menggandakan diri. Di Walk of Fame, persiapan sedang dilakukan untuk memberikan bintang kepada Elizabeth Sparkle, seorang selebritas yang dengan cepat naik daun dan menjadi salah satu figur paling terkenal. Namun, seiring waktu, sinarnya mulai meredup, hingga banyak orang hampir melupakannya, bahkan beberapa orang tak mengenalnya lagi. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan Elizabeth, mantan bintang Hollywood yang terlupakan. Meskipun ia masih menjalankan acara aerobiknya, pada hari ulang tahunnya di lokasi syuting, semua orang memberi selamat kepadanya. Happy birthday, thank you. Ketika Elizabeth masuk ke kamar mandi, dia melihat seorang produser bernama Harvey, yang sedang sibuk mencari bintang baru yang lebih muda dan seksi untuk menggantikan Elizabeth. Harvey bahkan tak menyadari keberadaannya, dan tampak bingung bagaimana Elizabeth yang lebih tua masih memegang acara tersebut. Setelah Harvey meninggalkan kamar mandi, Elizabeth hanya bisa melihat kerutan di wajahnya melalui cermin. Tak lama kemudian, dalam makan siangnya bersama Harvey, di sana Harvey mengumumkan bahwa acara Elizabeth akan mengalami perubahan karena sudah waktunya untuk pembaruan. Kabar ini sangat memukul Elizabeth. Ia merasa diabaikan karena usianya. Dalam perjalanan pulang, Elizabeth menyadari bahwa gambar dirinya yang muda di papan reklame telah diturunkan, membuatnya terganggu dan tidak menyadari truk yang mendekat. Kecelakaan yang terjadi sangat parah, namun di rumah sakit, dia diberitahu bahwa tubuhnya tidak terluka sama sekali. Dokter kemudian meninggalkan ruangan, sementara seorang perawat melakukan pemeriksaan terakhir sebelum menyerahkan kembali jaketnya dan mengucapkan salam perpisahan. Saat Elizabeth keluar dari ruangan di rumah sakit, dia menemukan sebuah paket kecil di sakunya. Di dalamnya terdapat sebuah flash drive berlabel zat aneh, bersama nomor telepon dan catatan yang menjanjikan perubahan signifikan. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya, mengaku mengenalinya. Pria itu adalah Fred, teman lamanya dari sekolah, yang menyapanya dengan hangat dan mengungkapkan bahwa dia selalu menganggap Elizabeth sebagai wanita tercantik. Fred memberikannya nomor teleponnya dengan harapan bisa berhubungan kembali. Elizabeth merasa seperti hidupnya berantakan. Ia telah resmi diberhentikan dari acara yang dulu membuatnya terkenal, dan sekarang hanya tersisa kenangan akan masa kejayaannya. Bingung dengan situasi ini, Elizabeth mulai meneliti flash drive misterius yang diterimanya. Dalam video tersebut, sebuah suara bertanya apakah ia pernah membayangkan dirinya yang lebih muda dan lebih menarik. Suara itu kemudian menjelaskan bahwa dengan satu suntikan, Elizabeth bisa mengaktifkan DNA-nya untuk memperbarui dirinya menjadi versi terbaiknya. Zat itu menawarkan kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya selama 1 minggu. Namun setelah itu, dia akan kembali ke keadaan semula dan siklus itu berulang. Meskipun ada 2 versi dari dirinya, dia tetap akan menjadi dirinya yang asli. Video itu berakhir, dan Elizabeth terkejut dengan apa yang dia saksikan. Dia membuang drive tersebut ke tempat sampah. Setelah itu, dia pergi ke bar untuk menenggelamkan kesedihannya dengan minuman, lalu pulang dan melihat dirinya di cermin kamar mandi. Elizabeth tidak bisa melepaskan pandangannya dari keriput di wajahnya. Dia mencoba mengingat masa lalunya sebagai bintang Hollywood yang mempesona, tetapi kenangan itu tidak cukup untuk menghilangkan keputusasaan yang dia rasakan. Akhirnya, Elizabeth memutuskan untuk mengambil kembali drive tersebut dari tempat sampah dan menghubungi nomor telepon yang tertera untuk melakukan pemesanan. 35 North Byron Alley.
Keesokan paginya, sambil membaca koran, dia menemukan iklan yang mencari pengganti dirinya untuk acara tersebut. Iklan itu hanya mencari wanita berusia 18 hingga 30 tahun, yang semakin membuat Elizabeth frustrasi. Tak lama setelah itu, dia menerima sebuah amplop dengan simbol zat misterius yang hanya berisi nomor telepon di dalamnya. Berusaha mendapatkan kembali kendali atas hidupnya, Elizabeth memutuskan untuk mengikuti alamat yang ditulisnya di tangannya. Dia berjalan melalui pinggiran kota sampai tiba di sebuah pintu terkunci. Dengan menggunakan kartu yang diterimanya lewat surat, dia membuka pintu tersebut. Setelah itu, dia melangkah ke lorong sempit yang gelap dan kotor. Di ujung lorong, dia masuk ke ruangan putih yang dipenuhi laci-laci. Dia mencari laci yang sesuai dengan nomornya dan mengeluarkan sebuah kotak kardus. Kembali di rumahnya yang mewah, Elizabeth membuka paket itu dan menemukan petunjuk rinci untuk prosedur misterius yang mencakup berbagai alat perubahan, serta makanan khusus yang diperlukan. Ada juga peringatan yang mengganggu, mengingatkannya akan risiko. Berdiri di depan cermin, Elizabeth mulai memeriksa setiap inci tubuhnya, memperhatikan keriput, bintik-bintik, dan tahi lalat. Dia mengingat janji-janji dalam video yang menyebutkan bahwa prosedur ini akan mengembalikan versinya yang lebih muda dan cantik. Dengan harapan besar, Elizabeth mengambil kapsul aktivasi dan menyuntikkan cairan hijau misterius menggunakan jarum suntik. Dia mengikat lengannya dengan karet gelang, lalu menyuntikkan zat itu ke tubuhnya. Setelah itu, dia menatap dirinya di cermin, menunggu tanda-tanda perubahan. Namun, tidak ada yang terjadi. Tak lama kemudian, tiba-tiba rasa pusing menyerangnya sehingga membuatnya terjatuh ke lantai, menangis sampai akhirnya penderitaan itu mereda. Saat Elizabeth berbaring di lantai, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang menakutkan. Punggungnya bergeser dan kulitnya seakan-akan terkelupas dari tulang belakangnya. Matanya tampak berjuang untuk tetap berada di rongganya. Dari lubang di punggungnya, struktur tubuh baru mulai muncul secara perlahan. Sosok baru ini berhasil berdiri dengan canggung dan menatap tubuh Elizabeth yang tergeletak di lantai. Saat dia melihat ke cermin, yang tampak adalah seorang wanita muda yang cantik. Melihat itu membuat Elizabeth yang baru ini merasa kebingungan. Terpesona oleh penampilan barunya, dia tak bisa menahan diri untuk mengagumi lekuk tubuhnya. Namun, ketika dia melihat tubuh lamanya yang tak bernyawa, dia memuntahkan cairan hijau menjijikkan. Tidak ada pilihan lain, dia mengambil jarum dan benang untuk menjahit lubang di tubuh lamanya. Setelah selesai menjahit, Elizabeth menyuntikkan zat ke dalam tubuhnya. Kini, Elizabeth telah terbelah menjadi dua versi. Satu adalah sosok wanita muda, sementara tubuh matrisnya yang kosong tergeletak di lantai kamar mandi. Bahkan suaranya berubah, sehingga membuat hidungnya berdarah. Hal ini mengingatkannya akan kebutuhan mendesak untuk mengambil stabilisator hariannya. Proses stabilisasi itu melibatkan pengambilan cairan putih dari tubuh matrisnya di lantai dengan jarum suntik besar. Sambil berjuang untuk tetap sadar, Elizabeth segera menyuntikkan salah satu dari 7 kapsul. Setelah stabil, tubuhnya kembali mendapatkan fleksibilitas dan kecantikan mudanya. Ia melirik koran, mencari informasi tentang audisi untuk mencari pengganti dirinya di acara yang dulu ia bawakan. Tanpa ragu, Elizabeth sekarang dalam sosok barunya, memutuskan untuk menghadiri audisi tersebut. Dalam perjalanan, ia memilih pakaian untuk memberikan kesan pada juri. Di lokasi audisi, para juri sudah melihat banyak peserta, namun tak satu pun dari mereka memenuhi standar kecantikan yang diharapkan. Ketika sosok Elizabeth yang baru masuk, para juri tak bisa berkata-kata melihat bentuk tubuhnya yang sempurna. Mereka dengan cepat menanyakan namanya, dan dengan penuh percaya diri, ia menjawab namanya Sue. I'm Sue. Selanjutnya, kita melihat Sue di rumah Harvey. Terlihat di sana, Harvey sangat gembira melihat sosok yang dia anggap sebagai pengganti sempurna untuk Elizabeth. Dia menjelaskan bahwa mereka ingin menciptakan acara yang memancarkan esensi kecantikan seperti yang dimiliki Sue,
dan menginformasikan bahwa program tersebut akan tayang perdana dalam 2 minggu. Sebelum pertemuan selesai, Sue menyebutkan bahwa dia memiliki jadwal lain, karena harus keluar kota setiap 2 minggu untuk merawat ibunya. Namun, Harvey yang terobsesi dengan bintang barunya bertekad untuk mengatasi masalah ini agar Sue bisa tetap hadir di studio. Saat berjalan pulang, Elizabeth yang telah berubah menjadi muda, mulai menarik perhatian yang sudah lama tidak dirasakannya. Dalam 6 hari berikutnya, dia sibuk mengelola stabilizernya dan menikmati berbagai sesi pemotretan, memposting gambar dirinya yang tampak sempurna di mana-mana. Meskipun jadwalnya sangat padat, dia tetap memperhatikan tubuh matrisnya dengan teliti, memastikan kebutuhan tubuh lamanya terpenuhi. Namun, pada akhir hari ke-7, makanan terakhir untuk tubuh matrisnya telah habis. Sue, versi muda Elizabeth, mendekati tubuh lamanya untuk menyambungkan infus. Namun, saat darah dari tubuh Elizabeth yang lama mengalir ke dalam sistemnya, Sue tiba-tiba pingsan. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth yang lama terbangun dari koma, merasakan berat tubuh wanita muda yang tak sadarkan diri di atasnya. Dengan susah payah, dia mendorong tubuh itu, tetapi rasa sakit di punggungnya tidak bisa diabaikan. Melihat versi sempurna dirinya di lantai, Elizabeth memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, meskipun dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Elizabeth pergi ke lokasi syuting, di mana semua foto dirinya telah dihapus dari lorong. Ketika Harvey melihatnya, dia tersenyum dan mengatakan sudah lama menunggu untuk mengajaknya minum. Namun, alih-alih merayakan, Harvey menyerahkan sebuah kotak berisi barang-barangnya dan menjelaskan bahwa tim telah memberikan hadiah perpisahan untuknya. Tidak ada kata-kata Harvey yang memberi Elizabeth kebahagiaan, dan setelah perpisahan singkat, Harvey pergi. Dalam perjalanan pulang, Elizabeth kembali ke rumah, menemukan tubuh tak bernyawa Sue masih tergeletak di lantai kamar mandi. Dia mulai dengan hati-hati mencatat hari-hari ketika dia akan bertukar tubuh dengan versi mudanya, mencatat hari mana yang menjadi milik masing-masing. Pada hari kedua, dia menerima surat dari pemasok misteriusnya, yang menginformasikan bahwa pasokan berikutnya telah tiba di tempat biasa, dan dia harus mengambilnya di area yang sama. Setelah kembali ke rumah, Elizabeth pergi ke kamar mandi untuk memeriksa sisa makanan yang ditinggalkan Sue, bersiap untuk menghadapi minggu berikutnya ketika mereka kembali bertukar peran, sementara tubuhnya yang lama tetap tak bernyawa di kamar mandi. Setelah itu, Sue mulai mencari ruang tersembunyi di dalam rumahnya. Begitu dia menemukannya, dia menghabiskan beberapa hari menghancurkan dinding kamar mandi. Tetangganya yang merasa terganggu oleh kebisingan datang, namun Sue memperkenalkan dirinya sebagai penyewa baru. Tetangganya bernama Oliver, meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan bahkan menawarkan bantuan jika Sue membutuhkannya. Ketika Sue kembali ke rumah, dia memindahkan tubuh Elizabeth ke kamar mandi dan menguncinya di ruang rahasia yang telah dia buat. Kemudian, Sue mengganti foto-foto lama di rumah dengan gambar yang mencerminkan identitas barunya. Di sisi lain, acara TV barunya dimulai, Sue dengan penampilan gemilang dalam perannya, mengikuti irama musik penuh energi yang terdengar di lokasi syuting. Setelah acara berakhir, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pemirsa dengan cara yang sangat mirip dengan gaya Elizabeth di acara lamanya. Bintang baru ini mendapatkan tepuk tangan meriah dari rekan-rekan kerjanya, dan Sue mulai merasakan kegemilangan yang dulu pernah dirasakannya, menandai awal karir yang terlahir kembali. Pada akhir minggu, Sue bersiap dengan pakaian terbaiknya untuk pergi keluar malam bersama teman-temannya. Ingin sepenuhnya menikmati tubuh mudanya dan bersenang-senang. Namun, persediaan makanan untuk tubuh matrisnya mulai menipis, membuatnya merasa lemas dan tak bisa menikmati waktu sepenuhnya. Hidungnya mulai berdarah, dan dia merasa pusing. Sue meminta izin untuk pergi dari Trey dan segera kembali ke rumah. Menuju kamar mandi, menghadapi reaksi tubuh yang menyakitkan, Sue sadar bahwa waktunya untuk berganti tubuh telah tiba.
Saat Elizabeth mencapai kamar mandi, dia melihat kekacauan di rumahnya, dan terdapat catatan dari truk yang menempel di jendela. Saat hendak membacanya, dia melihat salah satu jarinya mulai menua secara tiba-tiba, memperlihatkan tanda-tanda pembusukan. Panik, Elizabeth berlari ke kamar mandi untuk memeriksa tubuhnya, dan dia mendapati bahwa luka di tempat dia mengambil zat malam sebelumnya belum sembuh. Dalam keputusasaan, Elizabeth menelepon nomor di flash drive untuk melaporkan efek buruk dari zat yang telah ia gunakan. Dia menjelaskan bahwa dia menyalahgunakannya hanya untuk mendapatkan beberapa jam ekstra dan memohon agar situasinya dapat diperbaiki. Namun, pria di telepon itu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan karena kedua versi tersebut adalah bagian dari orang yang sama dan keseimbangan antara mereka harus dihormati. Saat membersihkan apartemennya, Elizabeth melihat versi dirinya yang lain bergerak dengan sensual mengikuti musik dari TV. Dia mematikan televisi menggunakan jari yang mulai membusuk, tepat ketika dia mendengar bel pintu berbunyi. Tetangganya Oliver datang mengajaknya keluar untuk minum. Tetapi Elizabeth tidak menjawab dan hanya mengintip dari balik pintu. Tanpa tanggapan, Oliver memutuskan untuk pergi. Ketika notifikasi isi ulang zat muncul, Elizabeth keluar untuk mengambil kotaknya di lokasi biasa di pinggiran kota. Saat dia berjalan, dia mendengar suara yang membuatnya merasa tidak nyaman. Merasa paranoid, dia mampir ke kedai kopi untuk menenangkan diri. Di sana, seorang lelaki tua yang duduk tak jauh darinya berkomentar bahwa efeknya hanya bertahan selama 7 hari. Elizabeth melihat tanda di tangannya dan mengingat bahwa perawat yang dulu merawatnya memiliki tahi lalat yang sama. Pada saat itu, lelaki tua tersebut menjatuhkan barang-barangnya, menunjukkan kartu identik dengan milik Elizabeth, tetapi dengan nomor yang berbeda. Elizabeth merasa curiga, berpikir dia telah diikuti. Lelaki itu mengaku hanya penasaran dengan keadaannya. Meskipun Elizabeth meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, lelaki tersebut terus berbicara tentang betapa sulitnya perasaan berada di ambang kehancuran emosional yang membuat mereka mengambil keputusan itu. Tidak tahan mendengarkan lebih lama, Elizabeth memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan, dia bertabrakan dengan truk yang berteriak agar wanita tua itu keluar dari jalannya supaya dia bisa melaju dengan sepeda motornya. Saat kembali ke rumah, Elizabeth dengan panik mencari barang-barangnya hingga akhirnya menemukan nomor Fred. Dia ingat bahwa meskipun penampilannya berubah, Fred selalu memandangnya sebagai wanita tercantik yang pernah dia kenal. Elizabeth memutuskan untuk menelepon Fred dan mengatakan bahwa belakangan ini dia sangat sibuk. Mereka pun sepakat untuk bertemu malam itu di sebuah restoran. Elizabeth mengenakan pakaian terbaiknya. Namun saat akan pergi, dia melihat bibir Sue yang tampak lebih berkilau. Kembali ke cermin, dia mencoba memperbaiki riasannya, tetapi bayangan Sue terus menghantuinya, mengingatkan bahwa masa-masa kejayaannya telah berlalu. Setelah beberapa kali berusaha keluar rumah, kehadiran Sue yang terus mengganggu membuat Elizabeth kembali lagi ke cermin. Semakin frustrasi dan akhirnya menghapus semua riasannya. Merasa kalah oleh kesempurnaan Sue, dia memilih untuk mengabaikan pesan-pesan dari Fred yang mencoba menghubunginya. Waktu berlalu, dan Sue kembali mengambil alih tubuh Elizabeth saat proses syuting berlangsung. Namun, Sue merasakan ada perubahan aneh di tubuhnya yang mengganggu jalannya syuting. Sutradara memperhatikan sesuatu yang janggal di layar dan meminta pengambilan ulang. Dengan gugup, Sue meminta pakaiannya dan segera meninggalkan lokasi syuting. Sue menemukan benjolan aneh di tubuhnya dan mendorongnya kembali ke dalam perut. Saat itulah dia dengan marah menelepon nomor yang sama untuk mengeluhkan kebiasaan makan Elizabeth yang buruk. Tetapi operator mengulang jawaban yang sama, bahwa keduanya adalah satu orang. Hari itu, Sue kembali ke lokasi syuting hanya untuk diberitahu bahwa acara pagi telah dibatalkan. Harvey memintanya bertemu dan memberitahu kabar mengejutkan, bahwa karena kesuksesan acara dan popularitasnya di kalangan penonton, Sue akan menjadi pembawa acara spesial tahun baru yang paling dinantikan. Sejak saat itu, Sue mulai mengonsumsi obat tersebut setiap hari dan menyesuaikan jadwalnya
untuk memastikan dia mengendalikan tubuhnya. Namun, akibat itu efek samping mulai muncul pada Elizabeth. Bisul-bisul menjijikan muncul di punggungnya, dan ketika dia terbangun, dia menjerit menyadari bahwa setengah tubuhnya mulai membusuk. Elizabeth segera menghubungi operator untuk mengeluhkan bahwa Sue telah mengambil lebih banyak waktu daripada yang seharusnya. Operator kemudian menanyakan apakah Elizabeth ingin menghentikan semuanya, mengingatkannya bahwa sebagai Matrix, dia memiliki kekuatan untuk mengakhiri pengalaman itu kapan saja. Namun, operator juga memperingatkan bahwa kerusakan yang telah terjadi tidak bisa dipulihkan, meskipun prosesnya dapat dihentikan. Meskipun diperingatkan, Elizabeth menolak untuk kembali ke kehidupan lamanya yang penuh penderitaan, meskipun kondisi fisik dan mentalnya semakin memburuk. Duduk di sofa, dia merasakan sendi-sendi tubuhnya mulai melemah, dan dia harus menahan rasa sakit dari perubahan yang menyiksa ini. Saat memasak, dia menemukan buku resep yang pernah diberikan Harvey kepadanya. Pada saat yang sama, dia menonton wawancara Sue di televisi dan merasa benci ketika melihat kesuksesan yang sedang diraih Sue. Pembawa acara memuji Sue sebagai pengganti sempurna untuk Elizabeth. Tetapi Sue dengan santai mengakui bahwa dia tidak pernah menonton acara Elizabeth. Dia bahkan mengatakan bahwa acara Elizabeth diperuntukkan bagi wanita yang lebih tua, dan bahwa mereka berasal dari generasi yang berbeda. Pernyataan ini membuat Elizabeth marah. Dia terus memasak dengan kemarahan membara, merasa Sue adalah tiruan murahan. Ketika pembawa acara menanyakan rahasia kecantikan Sue, wanita muda itu menjawab bahwa dia hanya menjadi dirinya sendiri, dan mengaitkan semuanya dengan kepribadiannya yang baik. Jawaban ini membuat Elizabeth semakin geram. Dalam kemarahan, dia membanting televisi dan menutup jendela agar tidak perlu melihat Sue lagi. Elizabeth menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi merasa tidak berdaya, tidak mampu bertindak atau mengekspresikan emosinya. Dia yakin bahwa Sue telah mencuri segalanya darinya. Ketika wanita muda itu kembali dan melihat kekacauan yang ditinggalkan oleh Elizabeth, dia memutuskan untuk mengambil sebanyak mungkin cairan dari matriksnya agar tidak perlu kembali ke dalam tubuh Elizabeth lagi. Dia menguras cairan dalam jumlah besar dari tubuh lemah yang tergeletak di lantai. 3 bulan kemudian, acara tahun baru yang dinanti sudah semakin dekat, dan Sue sedang bersiap untuk momen yang akan mengantarkannya menjadi bintang besar. Namun, malam sebelum debutnya, saat dia pergi ke kamar mandi mencari lebih banyak pen stabil, yang dia temukan hanyalah zat busuk dalam kapsul yang membahayakan semua rencananya. Putus asa, dia berusaha menghindar dari pasangannya di apartemen dan menelepon pemasoknya, meminta lebih banyak cairan pen stabil. Namun, pria di telepon mengatakan bahwa dia harus menunggu cairan tersebut beregenerasi. Means you've reached the end. Sue berjuang melawan rasa sakit yang kian memburuk dan sadar bahwa satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah dengan menukar kembali tubuhnya dengan versi Elizabeth, yang akan mengatur ulang proses produksi cairan. Namun, dia menolak karena acara pentingnya akan berlangsung esok hari. Karena tekanan, Sue akhirnya terjatuh di dapur. Dia menyeret tubuhnya ke kamar mandi, berusaha mengumpulkan apa yang dia butuhkan. Tetapi beberapa barang jatuh ke lantai, menimbulkan suara yang memicu kecurigaan pasangannya. Ketika pasangannya datang untuk memeriksa, untungnya, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sue berhasil menukar tubuhnya kembali menjadi Elizabeth yang nyaris tidak bisa berdiri, berhasil menutup pintu tepat waktu, menyembunyikan kondisi buruk tubuh yang membusuk. Dengan penuh keputusasaan, Elizabeth mengusirnya dan mencari ponselnya di seluruh rumah untuk menghubungi pemasoknya. Dia memohon untuk segera menghentikan seluruh proses ini, tetapi hanya menerima jawaban bahwa mereka akan mengirimkan yang diperlukan secepat mungkin. Versi tua dari Elizabeth berusaha mengembalikan foto-foto lamanya ke tempat semula. Keesokan paginya, dia menerima kabar bahwa paket terakhirnya telah tiba. Dia membungkus dirinya dengan berbagai kain dan segera bergegas ke pinggiran kota untuk mengambil pesanan tersebut. Setelah kembali, dia menyeret tubuh Sue melewati rumahnya menuju ruang tamu. Di sana,
Dia membuka kotak kardus dan menemukan permohonan maaf dari pembuatnya. Diikuti dengan jarum suntik berisi cairan hitam yang menjanjikan untuk mengakhiri seluruh pengalaman itu. Ketika dia bersiap menyuntikkan cairan ke dada Su, suara pria itu terngiang di pikirannya, mempertanyakan keputusannya. Dia diingatkan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengembalikannya ke keadaan normal, melainkan hanya membawa mereka kembali ke titik awal. Dalam keadaan putus asa, dia menusukkan jarum suntik ke jantung Su. Setelah beberapa detik keraguan, dia mulai menyuntikkan cairan perlahan. Namun, Elizabeth melihat catatan motivasi yang ditulis untuk presentasi Su yang akan datang, mengingatkannya pada masa-masa gemilangnya di bawah sorotan. Merasa menyesal, Elizabeth menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengambil risiko itu karena dia sangat membutuhkan sosok Su. Dia mengingatkan dirinya bahwa hari ini adalah saatnya Su bersinar, karena Su adalah bagian dari dirinya yang dicintai oleh banyak orang. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia ketika hidung Su mulai mengeluarkan darah tanpa kendali. Elizabeth mencari infus untuk melakukan peralihan, tetapi darah dalam tubuh versi lain belum berhenti mengalir. Dalam keputusasaannya, dia menusukkan jarum ke jantungnya, berusaha untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba, Su terbangun, dan Elizabeth terkejut. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena mereka tidak seharusnya sadar pada waktu yang bersamaan. Wanita muda yang cantik itu melihat jarum suntik berisi zat mematikan tergeletak di karpet, dan dengan marah, dia menyerang Elizabeth karena mencoba menghilangkannya. Pertarungan antara mereka berdua menjadi sengit, bertahan hidup demi diri mereka sendiri. Elizabeth berhasil mengunci dirinya di kamar mandi, tetapi kait pintu tidak kuat menahan Su yang menerobos masuk. Su menyerangnya kembali dan memaksanya melihat ke cermin, sebelum berulang kali menghantamkan kepalanya. Elizabeth yang lemah berusaha merangkak pergi, tetapi Su dengan mudah mengejarnya dan menendangnya dengan kekuatan luar biasa, terus menyakiti Elizabeth hingga dia menjadi tak berdaya. Namun, ketika Su teringat bahwa mereka adalah satu dan sama, dia menangis tanpa bisa menghentikan air matanya, menyadari bahwa dia telah menandatangani takdirnya sendiri. Setelah itu, Su pergi ke lokasi syuting untuk acara spesial Tahun Baru, di mana semua orang memujinya karena kecantikannya. Namun, dengan indera yang semakin kabur, dia mulai perlahan menyerah. Efek sampingnya memaksanya bergegas ke kamar mandi, dan tiba-tiba satu persatu giginya mulai terlepas sehingga sisa senyumnya yang indah mulai hancur. Dan tekanan dari pertunjukan membuatnya merasa putus asa. Gambaran tentang zat pengaktif kembali muncul di pikirannya, mendorongnya untuk meninggalkan kamar mandi dan mencarinya. Namun, saat dia berusaha pergi, Harvey menahannya untuk memperkenalkannya kepada investor, dan dia tersenyum untuk mereka. Begitu berhasil melepaskan diri dari laki-laki itu, Su menjauh, tetapi setiap langkah semakin menyakitinya. Kukunya mulai terlepas, dan dia berlari pulang dengan pusing, merasa seolah hidupnya hampir berakhir. Dalam keputusasaannya, dia sampai di kamar mandi dan mengambil toples aktivator yang dulunya berwarna hijau, lalu menyuntikkan zat kuning mengalir ke dalam pembuluh darahnya, berharap bisa mendapatkan kembali versi dirinya yang lebih baik. Namun, proses yang dialami Elizabeth terulang kembali. Zat itu seharusnya hanya untuk sekali pakai. Dia melihat makhluk mengerikan terpantul di cermin, akibat mutasi klon yang gagal. Dalam kondisi ini, dia menempelkan foto Elizabeth di wajahnya sebelum melangkah keluar untuk pertunjukan terbesar dalam karirnya. Monster itu luput dari perhatian berkat kertas yang menutupi wajahnya dan mendapatkan tepuk tangan meriah atas penampilannya. Saat lampu padam dan pertunjukan dimulai, makhluk menakutkan ini melangkah di antara para penari cantik hingga berdiri di bawah sorotan lampu. Di sana, makhluk itu melontarkan kata-kata menakutkan, dan topengnya hancur, memperlihatkan wajahnya yang cacat dengan cara yang mengerikan. Jeritan memenuhi ruangan, dan semua orang ingin mengakhiri kekacauan tersebut. Namun, ketika mereka berusaha untuk mengendalikannya, kepala makhluk itu tumbuh kembali, dan anggota tubuhnya mulai patah.
menyemprotkan darah dan cairan ke penonton. Tempat itu segera berubah menjadi kekacauan total, dan makhluk itu memutuskan untuk melarikan diri. Meski berantakan dan hancur, sebagian kecil dari monster itu masih sadar dan merangkak kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Bintang Elizabeth Sparkle sehingga menutup kisah salah satu artis tercantik di Hollywood. Dan inilah akhir dari cerita ini. The substance.